Rohmu menjamah, Rohmu menguatkan hati kami setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit, kami disembuhkan, kami dimenangkan. Terima kasih. Ku berseru Dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Kami berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Shekara bara 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 bara. Shekara la la ba ya la la ba ya shekara la. Seru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu.
Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembah Yesus. Kau yang mengubahkan air mata kami jadi tari-tarian. Kau yang mengubahkan setiap kesusahan kami jadi sukacita. Ada penghiburan, ada pengharapan. Kami memujamu. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap hati. Kami menyembah. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Amin ya, kita masih punya Tuhan yang besar dan hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Oh, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita malam ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung, Survivor dan Ibu Atanasia. Haleluya. Sudah bersama kita di malam hari ini. Baiklah teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, ada Ibu Atanasia dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Atanasia, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan praise pada God. saya. Shalom, selamat Shalom. malam semuanya. Ya, mari kita mendengarkan doa firman sebelum firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapak, atas kesehatan Kau berikan pada kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat kumpul kembali bersama semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kiranya penyembahan dan pujian ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Yes. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak menghadap Engkau, layak mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan layak beribadah pada malam hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berikanlah kami urapan-Mu, konsentrasi Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bertumbuh kembang dalam hati kami Tuhan, dan dapat melakukannya dengan baik Tuhan. Yes, Lord. Bapak John yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, urapilah Tuhan, supaya apa yang dia sampaikan benar-benar daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Atanasia. Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Oke, selamat datang juga Bu Lince, Pak Roli dan Bu Gita. Dan teman-teman semua, Pak Handi ya, dan Bu Angel tentunya ada di sana. Senang sekali kita boleh bertemu di hari ini, hari Kamis tanggal 15 ya. 15 Agustus ya. Oke. Puji Tuhan. Dan kita doakan 2 hari orang tua kita Ibu Rosalin akan juga melangsungkan acara pemberkatan nikah bagi putrinya yang di Jerman ya, tanggal 17 hari kemerdekaan. Kita doakan semuanya lancar, dimudahkan jalannya supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya. Oke. Dan malam ini kita akan sama-sama lihat firman Tuhan dan Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan untuk kita sekalian. Anda bisa sehat, bisa sakit, bisa menang, bisa kalah, bisa bahagia, bisa merana, bisa lemah, bisa kuat, tergantung apa yang kau dengar hari-hari ini. Katakan amin. Ya, Tuhan ingin engkau banyak memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan. Karena apa yang kau dengar itu akan sangat berpengaruh dan menentukan masa depanmu. Amin. Hidupmu ditentukan bukan dari apa kata manusia, bukan juga apa kata orang-orang hebat dan terkenal, bukan juga apa kata dokter. Dokter itu manusia, orang-orang terkenal juga manusia ya. Tapi hidup saudara saya ditentukan dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau sembuh, engkau pasti sembuh, asal engkau percaya. Amin. Kalau Tuhan berkata engkau diberkati, engkau pasti diberkati. Tuhan berkata engkau menang, engkau pasti menang ya. Karena perkataan-perkataan firman itu sangat berkuasa ya. Kun fayakun, sub langsung jadi. Tuhan hanya berfirman, jadilah terang, tiba-tiba terang itu jadi. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka semua yang tidak ada akan menjadi ada ya. Sekalipun yang ada sedikit bersama dengan Tuhan jadi banyak. Sekalipun yang ada kurang bersama dengan Tuhan jadi melimpah. Sekalipun yang ada kecil bersama dengan Tuhan jadi besar. Katakan amin. Sekalipun yang ada rasanya tidak mungkin bersama dengan Tuhan, segalanya menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Amin. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi saudara dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Dan nanti kita akan dengarkan kesaksian Cifung, akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan terkait dengan apa yang tadi pagi ketika Cifung telepon saya dan ada temannya juga kepingin sekali minta didoakan dan Roh Kudus bekerja menjamah temannya itu ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini dalam sorotan tema kita oleh anugerah Tuhan ya. Tuhan bawa kita berjalan selangkah demi selangkah, tapi step by step, tapi pasti ya. Tapi langkah-langkah kita jadi mantap bersama dengan Tuhan. Oke, dan oleh anugerah Tuhan malam ini, kita sudah tiba di serial yang ke-474. Dan tema kita yang akan kita bahas malam ini adalah kemuliaan Allah dalam ujian. Bilang ujian. Ujian apa, saudaraku? Ujian kemurnian, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ujian itu supaya engkau bisa dibawa Tuhan naik ke level yang lebih tinggi. Ujian itu diberikan supaya engkau bisa dibawa Tuhan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ya. Ujian itu supaya engkau bisa next level, ya, dibawa Tuhan ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ujian apa yang kita akan bicarakan malam ini? Yaitu ujian kemurnian. Katakan amin ya. Dan ternyata banyak orang tidak tahan di sini, Bapak Ibu. Saya percaya kaum Hawa, para ibu, mungkin juga kaum pria, ya, kaum Adam juga senang dengan emas, ya. Emas itu dikatakan murni karena dia sudah lewati proses. Dia sudah dimurnikan dalam api yang benar-benar suhunya dinaikkan sekian, suaku ya, sekian tingginya sehingga benar-benar melewat proses pemurnian itu sehingga semua kotoran sanga-sanga ya yang palsu-palsu terlepas sehingga yang murni itu bertahan ya. Yang tinggal adalah emas yang tulen dan ketika itu dibuat menjadi satu cincin atau perhiasan lalu ditaruh di dalam etalase toko-toko, wow, semua mata tertuju ke sana dan semua hati kepingin memilikinya. Nah, itulah kehidupan Kristen yang telah melewati ujian kemurnian ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ujian kemurnian? Jawabannya apa? Sudah pasti ada ya, pasti ada Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan ingin malam ini Tuhan izinkan masalah terjadi, persoalan terjadi. Nah, ini adalah sarana untuk memurnikan engkau dan saya. Katakan amin ya. Supaya Tuhan dapati bahwa hanya di hatimu murni untuk engkau 100% mencintai Yesus. Katakan amin. Lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Oke, kita akan pelajari nats Alkitab kita malam ini. Terambil dari kitab Daniel, nats Alkitab kita ya. Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Dan sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin, dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Selamat Ya, malam. shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Amin. Saudara-saudara perhatikan baik-baik ya. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan sementara memurnikan gerejanya. Ya, lewat apa? Lewat ujian, kemurnian, saudaraku. Tuhan sedang menyucikan, sedang saudaraku ya, menguji akan gerejanya sehingga gereja benar-benar gereja yang benar-benar murni ya. Murni di dalam dia mengiring Tuhan, tidak ada embel-embel apapun. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan rupanya semua orang ya yang diuji itu adalah pertama orang-orang fasik. Nah, saudara bertanya siapa orang fasik ini? Dalam Alkitab bahasa Inggris menyebutkan orang fasik itu adalah the wicked. The wicked itu artinya itu orang yang melakukan kejahatan, ya. Pikirannya jahat, hatinya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Itu the wicked, ya. Orang-orang fasik ini dia tidak tahan dengan yang namanya ujian kemurnian. Tapi orang-orang benar, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang bijaksana, dia akan tahan ya. Dikatakan saudaraku, perhatikan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Siapa yang sucikan kita? Siapa yang murnikan kita? Siapa yang uji kita? Tuhan. Seperti pujian Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, amin. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kita sudah lama ya
belum nyanyikan pujian itu lagi ya. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ini dia ya, lihat kelihatan aslinya muncul. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Orang yang melakukan kejahatan, pikirannya jahat, hatinya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat, dia tidak pernah bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Pikirannya selalu negatif terus, ya. Hatinya selalu terus ragu, ya. Itu jahat sehingga dia bisa tidak tenang, dia tidak bisa damai. Hatinya itu resah, itu orang-orang fasik, ya. Lalu perkataan-perkataannya apalagi, saudaraku, itu menyakitkan sekali, saudaraku. Itu orang-orang fasik. Nah, mereka-mereka ini tidak akan pernah bisa memahaminya, ya. Selama orang pikirannya jahat, hatinya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat, tidak akan pernah bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ketika orang fasik mau bertobat, dia mau sadar, dia mau koreksi, mau memperbaiki kehidupannya, dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya. Dikatakan tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang bijaksana itu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang fasik itu tidak bijaksana, dia bijaksini. Ya, dia bijaksini, saudara. Nah, itu dia yang bedanya di situ. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat bagian penting ini, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ujian kemurnian. Bilang ujian kemurnian. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Untuk melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Karena dia memahami apa saudaraku? Dia memahami rahasia firman Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang proses hidup kita, Tuhan izinkan masalah-masalah itu datang dalam hidup kita. Anda suka atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, setuju atau tidak, saudaraku, ya. Yang namanya masalah itu pasti ada. Kalau begitu pertanyaannya, apa maksud ini masalah datang dalam hidup saudara dan saya? Supaya apa? Kita ini nggak sampai lupa Tuhan. Ya apa ya? Ya, kita tidak sampai meninggalkan Tuhan. Kita tidak sampai jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan masalah datang dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam semua apa yang menjadi target-target impian dan harapanmu. Supaya apa? Engkau lebih dekat dengan Tuhan, engkau lebih melekat lagi dengan Tuhan, lebih gandoli Gusti Yesus, ya. Itu tujuannya. Jadi Tuhan tidak ingin kita ini jauh dari Tuhan, makanya Tuhan izinkan masalah itu datang. Supaya apa? Membawa kita untuk lebih sadar, lebih dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Ya, maka itu Bapak Ibu bersyukurlah dengan masalah-masalah yang terjadi ini supaya apa? Kita lebih merindukan Tuhan. Tuhan, aku yang susah, Engkau hiburkan. Aku yang lemah, Engkau kuatkan. Aku yang dalam kesesakan, Engkau yang bisa memberi aku kelegaan. Suamiku tidak bisa menolongku. Istriku tidak bisa menolongku, anak menantuku tidak bisa menolongku, orang tua mertuaku tidak bisa menolongku, kakak beradik sepupu sekandung tidak bisa menolongku, hanya Yesus yang bisa menolong aku. Amin, saudaraku, ya. Dokter yang paling pintar dan terkenal pun tidak bisa menyembuhkan penyakitku, tapi Yesus dokter yang ajaib, dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakitku. Katakan amin. Makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Tadi pujian tadi ya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin, saudaraku. Saudara, engkau punya Tuhan yang kepadanya engkau berharap, dia tidak akan pernah mengecewakan. Orang-orang berharap pada Tuhan. Bahkan orang-orang percaya pada Tuhan sekalipun tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau bilang engkau dalam persoalan, itu bukan berarti Tuhan gak sayang kepadamu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihimu. Tuhan sayang kepadamu. Maka Tuhan izinkan masalah itu datang. Supaya apa? Engkau lebih hari lebih dekat, engkau lebih hari lebih setia, engkau lebih hari lebih melekat dengan Tuhan. Katakan amin ya. Ada satu ilustrasi yang saya ingat hari ini, mungkin apakah saudara pernah mendengarnya? Seekor monyet pada waktu dia di atas pohon ya. Pada saat angin sepoi-sepoi, saudaraku. Monyet itu dia terlena, dia tertidur pulas ya. Tapi tidak lama kemudian datanglah angin ribut, angin yang kencang sekali, badai itu menerpa dia sehingga dia nyaris jatuh. Apa yang dilakukan monyet itu? Dia memeluk batang pohon itu sekuat-kuatnya supaya apa? Dia tidak jatuh
Nah, tapi setelah itu angin ribut, angin badai itu berhenti, kembali lagi angin sepoi-sepoi. Monyetnya mulai tertidur. Dia terlena, akhirnya tanpa dia sadar dia jatuh dari atas pohon. Ya, ada banyak orang percaya seperti itu. Pada waktu tidak ada masalah, dia jauh dari Tuhan. Tapi dengan adanya masalah yang terjadi, mulai melekat dengan Tuhan. Makanya hati-hati dengan yang namanya zona nyaman. Ya, zona nyaman, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan pernah membuat engkau bahagia. Itu justru menjadi sesuatu yang akan menjadi ranjau. Ya, itu akan menjadi itu akan menjadi pemicu untuk sesuatu yang buruk akan datang. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini ada persoalan, tidak ada persoalan, aku tetap mencari Tuhan. Orang tidak beribadah, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Orang tidak setia, aku tetap setia pada Tuhan. Orang tidak giat dengan Tuhan, aku tetap giat dengan Tuhan. Orang tidak melayani, aku tetap melayani. Amin, saudaraku. Orang tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, aku tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ini semua diuji Tuhan, kemurnian kita nih diuji. Tuhan ingin melihat sampai ke dalam hatimu, siapa sesungguhnya yang ada dalam hatimu. Aku Yesus Tuhanmu atau yang lain, saudaraku. Nah, ini bahayanya kalau ada sesuatu yang lain yang selain Yesus. Nah, itu namanya, Bapak Ibu sekalian, orang sudah mulai mendua hati. Bapak Ibu, hati-hati saudara. Ini satu tantangan bagi kita sekalian ya. Saya berdoa malam ini semua kita yang mencintai Tuhan, kabar baiknya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bilang kebaikan. Berapa banyak saudara ingin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Lambaikan tangan, bilang saya mau mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Meskipun manusia merancangkan melakukan hal yang jahat, hal yang buruk bagimu, tapi karena kau mengasihi Tuhan, Tuhan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Katakan amin. Tuhan mengubah segala hal yang mengecewakan, menyakitkan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Itu Bapak Ibu. Makanya malam ini semua kita harus rela untuk menghadapi apa? Ujian kemurnian ya. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak pernah membiarkan kau sampai engkau lulus, sampai engkau menyelesaikan tugas-tugasmu dengan baik. Baru engkau bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya ya. Oke. Tadi sudah sampai di mana ini? Sampai kemuliaan Allah dinyatakan, Pak John. Ya, itu dia ya. Oke, kemuliaan Allah dinyatakan dalam ujian kemurnian ya. Untuk apa? Supaya saudara saya melakukan firman Tuhan. Dulu kita nggak mau lakukan firman Tuhan, artinya benci terus. Ya, setelah dimurnikan Tuhan dengan masalah, oh kita sadar bahwa Tuhan mau kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Katakan amin ya. Amin. Dulu penuh dengan kemarahan, kedendaman, sakit hati sehingga kehilangan damai sejahtera. Tapi dengan masalah yang terjadi, akhirnya proses hatinya dia penuh dengan kasih dan pengampunan. Hatinya adem, ayem, tentrem. Ya, saudaraku, itu dia Bapak Ibu. Dulunya haleluya, sekarang haleluya. Dulunya alkohol, sekarang jadi suka Alkitab. Amin, saudaraku. Dulu tidak suka beribadah, tidak suka berdoa. Dengan adanya masalah-masalah terjadi, oh dia kepingin untuk dekat dan kepingin melekat dengan Tuhan, kepingin beribadah. Saya orangnya dulu seperti itu, ya. Orang ajak doa, saya paling tidak suka. Saya pasti menghindar, saudaraku. Saya cari cara bagaimana supaya saya tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan doa. Sampai Tuhan bilang, oh John, kamu gitu ya, jual mahal dengan aku. Tunggu ya. Dan Tuhan izinkan musibah terjadi pada saat kecelakaan itu, dan saya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter sudah angkat tangan. Dokter give up. Dokter bilang hopeless, nggak ada harapan. Kalaupun ada kemungkinan kecil. Pertama, kalau saya hidup, saya cacat, nggak bisa jalan, alias lumpuh. Seumur hidup saya di kursi roda, kalaupun jalan pakai tongkat atau keret yang kakinya 4 itu. Pun kalau saya hidup, kemungkinan kecil, saya tidak akan normal, alias jam 8 lewat 15 menit. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ketawa sendiri. Tapi saya bersyukur. Aku masih punya Tuhan, kita masih punya Tuhan yang mendengarkan doa orang-orang percaya. Sehingga Tuhan berbelas kasihan, Tuhan sembuhkan saya. Maka saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang ajak saya doa, itu saya paling suka. Ya, saya paling suka sekali Bapak Ibu. Setelah dulu doa 5 menit gak tahan, rasanya kelamaan ya. Tapi setelah makin jatuh cinta kepada Tuhan, proses ujian kemurnian ini, oh rasanya doa 1 jam kurang, 2 jam kurang, 3 jam kurang. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum pandemi datang, Tuhan sudah latih kami, saudaraku. Kami ibadah doa semalam suntuk di Surabaya itu jam 7 malam sampai dengan jam 4 pagi.
Mungkin sudah bertanya, kok isinya apa? Kok panjang sekali? Nah, isinya banyak doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan firman Tuhan. Jadi kita bagi ada 3 sesi. Sesi pertama jam 7 sampai dengan jam 9. Sesi kedua jam 10 sampai jam 12. Sesi 3 jam 1 dini hari sampai jam 4 pagi. Isinya banyak doa, pujian, penyembahan. Dan lawatan Tuhan terjadi di situ. Hadirat Tuhan begitu kuat. Ya, ada seseorang yang pertama kali ikut kebaktian kami, dia bilang, aduh Pak, saya seumur-umur baru merasakan hadirat Tuhan seperti ini. Saya sudah pergi ke gereja mana-mana, gereja-gereja yang hari ini namanya itu suatu terdengar, tapi beda sekali ketika dia datang ke tempat kami, hadirat Tuhan penuhi dia. Wow, dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Dia merasakan dahsyat sekali, beda-beda suatu. Nah, itu kenapa? Karena ada orang-orang yang bersedia membayar harganya untuk duduk di kaki Tuhan. Saya ingat Tuhan kasih saya satu lagu pujian, datang dari sorga, urapan yang baru, penuhkan hatiku ini. Saya nyanyikan lagu itu, satu lagu itu. Tapi dari satu lagu ini Tuhan bawa saya terus, dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Sampai adik saya nungguin saya, bilang, kok belum ngantuk, belum tidur? Sekarang belum. Saya masih menikmati hadirat Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu ya. Itu saudara, kembali lagi, biasa saya punya data ya, biasa kalau hadirat Tuhan turun saya mulai rekam lagu-lagu itu dan saya coba dengarkan. Kadang-kadang Bapak Ibu saya terbawa, saya menikmati sekali hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita suka untuk memuji menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan turun, pengurapan Tuhan mengalir dahsyat sekali ya. Kadang-kadang sebelum didoakan orang sudah merasakan jamahan Tuhan. Orang sudah merasakan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Nah, itu semua itu tidak serta-merta begitu aja, tapi semua itu lewat proses. Ya, Tuhan proses hidup saya begitu luar biasa. Kalau orang hamba Tuhan yang ditaruh di posisi saya jamin 100% bahkan 1000% bisa begini suatu. Saya hidup hari ini anugerah Tuhan ya. Dan saya tahu itulah cara Tuhan mendewasakan saya sehingga saya makin hari makin melekat, makin mencintai Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ciri-ciri ya orangnya ya, yang melewati ujian kemurnian hati dapat kita pelajari ini dari 2 Korintus 1 ayat 7 sampai 9. Mari kita lihat siapa dia. Ciri yang pertama, nah kita lihat ya, di sini ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita. Ini sebuah rahasia yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam ujian kemurnian ya. Terkadang orang itu tidak mengerti, tapi Tuhan mau engkau dan saya mengerti. Katakan amin ya. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam ujian kemurnian. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ini dia dahsyat ini ya. Pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin. Dia perlu memiliki sebuah understanding dulu. Ya, understanding yang benar. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa pengharapan akan jemaat, ya ini Paulus ini seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani, dia punya pengharapan akan jemaat, ya jemaat yang turut dalam kesengsaraan orang kudusnya Tuhan. Nah, siapa orang kudusnya Tuhan? Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Seperti hamba-hamba Tuhan dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Dan dia punya pengharapan akan jemaat yang telah turut di dalam kesengsaraan dia itu supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 1 ayat 7. Ya, 2 Korintus 1 ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Amin. Amin. Dan pengharapan kami akan kamu, artinya Paulus punya pengharapan akan jemaat Tuhan ini, Alkitab bilang apa? Adalah teguh. Jadi hamba Tuhan yang melayani, dia punya pengharapan akan jemaat itu teguh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga benar-benar, saudaraku, ini sesuatu yang mereka bisa lewati ujian kemurnian ini. Saudaraku ya, ada orang-orang yang ketika dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan semuanya
wah, itu waduh, mereka menikmati sekali. Tapi ketika pada saat menghadapi ujian-ujian kemurnian, saudara perhatikan, ini tidak lain dan tidak bukan contoh adalah kehidupan Ayub, ya. Ayub seorang saudagar konglomerat yang kaya di zaman dia, ya, dan Alkitab berkata tidak ada orang yang sekaya seperti Ayub. Tapi tahukah saudara, Ayub mengalami ujian kemurnian. Hartanya habis dalam sekejap, anak-anaknya mati. Kemudian Ayub dalam keadaan sakit, saudaraku, menderita, saudaraku. Sampai karena sakitnya, saudaraku, dia kadang-kadang tidak tahan, dia ambil beling dan dia keruk. Dia garuk kulit yang gatal itu, saudaraku. Saudara-saudara, jadi teman-teman yang banyak yang dulu mengakui Ayub sebagai seorang dermawan, seorang yang murah hati, seorang yang suka menabur, seorang yang begitu peduli, satu persatu meninggalkan dia, saudaraku. Sehingga istrinya yang harus menjadi penolong malah jadi perongrong, saudaraku, ya. Istrinya bilang apa? Udahlah, Pak, ngutuki Allahmu dan mati aja. Daripada kamu berdoa, mana hasilnya? Kamu malah menderita. Saudara-saudara, Ayub berkata, kamu itu berkata seperti orang gila. Tapi Ayub tetap setia, saudaraku. Sampai teman-teman sahabat-sahabatnya juga mereka menyalahkan, mereka mendakwa, mereka menghakimi Ayub, saudaraku. Saking Ayub didakwa demikian, ini karena ada dosa nih, ini karena ada Ayub buat kesalahan nih, sehingga dia mengalami keadaan yang buruk. Saudaraku, teman-teman baiknya mereka mempersalahkan Ayub, tapi Ayub tetap setia dengan Tuhan. Dia bertahan dalam ujian kemurnian sampai di pasal 42, dahsyat ya. Ayat yang terkenal saya suka sekali, Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub berkata, sekarang aku tahu ya bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan, saudaraku. Ayub bilang, saudaraku, bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan bagi semua orang percaya yang dia melewati ujian kemurnian ini, ya. Ayub bilang bahwa tidak ada rancanganmu yang gagal, tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu dahsyat, saudaraku. Dan Alkitab berkata, Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Malam ini berapa banyak saudara mau dipulihkan Tuhan? Yang mau dipulihkan Tuhan, lambaikan tangan. Amin, ya. Jadi harta kekayaan Ayub yang dulunya sudah hilang dijarah musuh, saudaraku, ya, anak-anak yang telah mati Tuhan gantikan. Wow, dahsyat ya, anak-anak yang paling cantik, saudaraku, ya. Itu benar-benar sesuatu yang membuat Ayub itu dia mengerti, saudaraku. Dulu dia mendengar dari apa kata orang, sekarang dia menyaksikan sendiri. Jadi orang-orang yang melewati ujian kemurnian, mereka punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu begitu indah, ya. Nah, haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua ya, setelah dia mengerti, sekarang yang kedua dia mengetahui. Ya, ini penting, saudaraku. Knowledge. Dia mengetahuinya bagaimana? Dia mengetahui bahwa penderitaan yang dialami dan ditanggungkan pada orang kudus itu besar dan berat, saudaraku. Makanya Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan perlu banyak berdoa untuk hamba Tuhan, ya, pemimpin rohani, karena mereka itu mengalami berbagai macam ya penderitaan yang mereka tanggung itu besar dan berat, saudaraku. Ya, mereka di garis depan. Perlu Bapak Ibu dukung, ya, dukung dari belakang supaya hamba Tuhan tetap kuat untuk melayani Tuhan. Ya, mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 8. Ya, 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah naik, Pak John? Ya, oke. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Amin. Nah, lihat ya, saking berat ya, beban yang besar itu, namanya hamba Tuhan juga sebagai manusia kadang-kadang juga hampir putus asa, ya. Tapi itulah oleh karena ada jemaat-jemaat yang support, yang peduli, yang selalu memberikan ya dukungan secara spiritual maupun moral, sehingga hamba Tuhan jadi kuat, sehingga dia bisa melayani lagi ya. Ini penting. Jadi saudara-saudara, yang kedua, orang yang melewati ujian kemurnian itu siapa dia? Dia orang yang mengetahui ya. Jangan sampai saudara tidak tahu. Saudara perlu mengetahui. Mengetahuinya bagaimana? Bahwa penderitaan yang dialami dan ditanggungkan kepada orang kudus, yaitu hamba Tuhan, itu memang besar dan berat, Bapak Ibu ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, semakin tantangan besar, semakin tantangan yang berat, itu sesuatu yang besar juga sedang Tuhan siapkan ya. Katakan amin.
Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat itu memang melewati ujian-ujian iman yang tidak sedikit ya. Oke, dan saya sangat meyakini pekerjaan besar, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapkan ini sudah ada di depan kita ya. Cuma di sini Tuhan mau supaya kita melewati ujian kemurnian itu sampai kita lulus ya, baru kita mendapatkan itu. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga setelah dia mengerti, dia mengetahui, nah sekarang ini dia. Yang ketiga, dia menaruh iman ya. Dia menaruh iman kepercayaannya pada Tuhan, bukan pada manusia. Meskipun dia berada pada persoalan yang berat ya. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Orang-orang yang mengalami persoalan yang berat ini tidak mudah mereka menghadapi ujian kemurnian, tapi itu mau tidak mau harus mereka hadapi semuanya itu ya. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 9. Ya, 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Amin ya. Saudara, jadi ujian kemurnian hati ini supaya jangan engkau menaruh kepercayaan ya, jangan menaruh iman kepercayaanmu kepada manusia, bahkan juga kepada dirimu sendiri. Kau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Bukan cuma orang mati yang dibangkitkan, tapi keuangan yang mati, ekonomi yang mati, bisnis yang mati, ya, kebahagiaan yang mati dibangkitkan kembali. Amin, saudaraku. Supaya engkau lihat bahwa betapa dahsyat Tuhan yang kau sembah itu, ya. Oke, sekarang kita lihat kalau begitu apa hasilnya. Ini dia. Yang pertama kita akan nikmati bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia turut ambil bagian ya dalam penghiburan orang-orang kudus, ya. Ini dahsyat. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-7. Ya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Amin. Amin ya. Kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Jadi hati hamba Tuhan itu terhibur dengan jemaat-jemaat Tuhan yang peduli, turut ambil bagian ya di dalam apa yang sedang dia rasakan itu, sehingga hamba Tuhan itu bisa melayani dengan sepenuhnya ya. Itu dahsyat Bapak Ibu. Saudara, ini penting ya, dan mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi kuat ya. Dia menjadi kuat ya, orang kudus yang putus asa. Jadi dia ini artinya menguatkan orang kudus yang putus asa dalam penderitaannya. Amin ya. Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Amin. Amin. Tuhan siapkan orang-orang yang murah hati, orang-orang yang baik hati, yang peduli ya dengan orang-orang kudus ini, sehingga Tuhan tidak sampai membiarkan orang kudusnya itu putus asa. Tuhan pakai kadang-kadang malaikat penolong ya. Si A dan si B tiba-tiba mereka langsung tergerak untuk mendukung ya hamba Tuhan, sehingga hamba Tuhan bisa survive di dalam pelayanan ya, sehingga pekerjaan Tuhan bisa terselesaikan dengan baik. Amin ya. Itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia percaya kepada Allah. Allah yang mana, saudaraku? Allah yang dapat membangkitkan orang-orang mati. Bilang amin ya. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 9. Amin. Ya, 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Amin ya. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah,
Malam hari, siapa di antara saudara-saudara yang mengalami ujian kemurnian ini? Dan mungkin kau merasa, kau bilang, Tuhan ini berat, aku nggak kuat, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Saudara kasih Tuhan, di batas-batas kekuatanmu sebagai manusia, kau merasa seolah-olah nggak sanggup. Tapi disitulah kuasa Tuhan semakin dinyatakan atas kehidupanmu. Katakan amin ya. Supaya apa? Amin. Engkau lebih bergantung, engkau lebih mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu, engkau bisa melewati semua persoalanmu dengan baik ya. Jangan takut Bapak Ibu, kalau Tuhan sedang memurnikan kau lewat masalah-masalah yang terjadi, supaya apa? Tuhan ingin dapati bahwa hatimu itu 100% cinta Tuhan. Engkau murni dengan Tuhan ya. Tidak ada embel-embel apapun ya, tidak ada sesuatu yang palsu. Benar-benar engkau murni, engkau mencintai Tuhan. Katakan amin ya. Maka Amin. saudaraku, lewat masalah-masalah yang terjadi itu benar-benar Tuhan izinkan supaya apa? Tuhan mau melihat apakah engkau mau tetap setia atau mau tetap mundur. Saudara mau tetap taat atau saudara tidak taat ya. Ini yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup ini. Oke, Cipung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Selamat malam Pak John. Ya, selamat malam Cipung. Saudara kami tercinta, mari kita berdoa semua menyatukan hati kami. Bapa, kami kembali memanggil namamu yang suci, yang agung dan mulia. Terima kasih Bapa, Kau sudah melawat kami, Kau sudah memenuhi kami dengan firman-Mu, bahkan Kau sudah menyucikan hati kami, supaya kami tambah lebih hari lebih peka dan mengerti kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau memurnikan hati kami, Kau mengasihi kami karena Kau ingin kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Tidak ada sesuatu hal yang tersembunyi di dalam hati kami. Mari itu melawat kami semuanya. Ambil alih hidup kami, ambil alih hati kami, pikiran kami, semua seluruhnya Tuhan. Yang tidak benar Engkau singkirkan semuanya dalam hati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang benar-benar mengasihi kami dan merobek hati kami. Sehingga kami murni di hadapan-Mu. Itu yang kami rindukan Bapa. Selama ini kami tidak tahu Tuhan, seringkali kami tidak setia kepada firman-Mu, kami sering ogah-ogahan untuk menghadiri Engkau Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami, Engkau menginginkan supaya doa-doa kami dijawab, tetapi kami sendiri tidak mau kepadamu. Ampuni kami Bapa. Ya, Yesus. Kami mengerti Tuhan. Kau buka lebih dalam dan lebih dalam Tuhan. Habisin kedagingan kami, habisin ibu kami, habisin apa yang tidak berkenan di hadapan. Karena kami ini kotor Tuhan. Kami mau supaya Engkau sendiri yang berkuasa melawat kami, Roh Kudus menjamah kami, memulihkan hati kami Bapa, sehingga kami dimurnikan seperti Ayub yang mengasihi Engkau, yang Tuhan mengasihi Engkau dengan sepenuhnya, sekalipun Tuhan ada masalah, tapi kami rindu biar cuma Engkau mengangkat masalah, lalu kami dekat kepadamu. Siapakah menjadi lawan kami? Tuhan, terima kasih Engkau yang berperang ganti kami. Terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu. Terima kasih atas Pak Pendeta John yang Kau persiapkan untuk menggali supaya kami mengerti akan kedalaman daripada kehendak-Mu Bapa. Firman-Mu ya dan amin, dan tidak ada satu firman yang kembali. Ya firman-Mu Tuhan menjamah kami, menyertai kami di dalam hati kami yang paling dalam. Dengan tulus Tuhan kami datang kepadamu. Memang kami seringkali lupa kepadamu. Kami mengasihi Engkau tidak Tuhan tulus. Hari ini kami dibukakan lebih dalam dan lebih dalam. Kadang-kadang kami Tuhan tidak menomorsatukan Engkau. Tetapi hari ini Tuhan terima kasih Engkau sudah bukakan. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan juga Tuhan supaya firman ini Tuhan jadi remah, menjadi darah dan daging pada kami. Dan kami bisa jadi pelaku daripada firman. Tidak menjadi pendengar. Tetapi Tuhan termeterai di dalam hati kami. Itu kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih atas Pak Pendeta John, Tuhan urapi kembali Tuhan serta Ibu Pendeta yang sudah memberikan kami mengerti, membukakan dasar firman yang besar ini, yang dahsyat dan mujizat-Mu terjadi. Hari ini Tuhan kami mau supaya hati kami terus dibuka, diselidiki oleh firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik. Semua yang mendengarkan ini terjadi mujizat di dalam hati kami. Terjadi kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dimerdekakan oleh firman-Mu.
Hari ini kami sudah dibuka hati kami, mengetahui selubung-selubung hati kami tidak beres, sudah Engkau bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau baik Tuhan, lindungi Pak Pendeta, semua keluarganya, anak-anaknya Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih membawa jiwa-jiwa mereka, Ya, Yesus. jiwa-jiwa mereka yang rindu akan Engkau yang sekarang ini lagi menjerit kepadamu. Pakai kami semua di gereja DSCC Tuhan. Ibu-ibunya yang di sini, bapak-bapaknya juga pakai Tuhan. Untuk kemuliaan bahwa kerajaan-Mu datang ke bumi ini. Untuk supaya kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau Nabi Ayub Kau pakai. Tuhan juga semuanya Kau pakai nabi-nabi-Mu di Alkitab itu. Pakai kami juga. Kami percaya Tuhan tiada satu firman yang Engkau tidak genapi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku percaya. Firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta bukan dari Pak Pendeta. Tapi dari Roh Kudus sendiri. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami kembali. Penuhi kami, lawat kami Tuhan. Kami tahu firman-Mu tidak akan kembali. Dan juga Tuhan akan menjadi rema. Berjalan hidup kami selalu setia kepadamu. Dengan hati yang murni. Tidak ada embel-embelnya. Selalu sujud menyembah-Mu. Itu kerinduan-Mu Bapa di akhir zaman ini Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan. Bukankah kami rindu supaya satu kali kami ketemu Engkau. Bahkan Kau bilang inilah anakku yang Kukasihi. Tuhan Engkau meluk. Kami tidak mau ditinggal Bapak. Kami tidak mau ditinggal. Tuhan terima kasih. Dan keadaan dunia yang demikian jahat Tuhan. Kami ingin dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Bapak firman-Mu untuk mendekatkan kami kepada-Mu. Mari Roh Kudus jamak kami semua. Satukan kami di dalam gereja CLCC menjadi gereja yang Kau panggil dan Kau pilih. Mari Bapak. Roh Kudus jangan pernah berhenti untuk mengasihi kami. Lawat kami semua dapat video sana bagi nama-Mu Raja kekal. Allah yang perkasa Bapak yang kekal sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih firman-Mu. Dan kami tahu ini untuk kami semua firman ini. Firman untuk kami Pak. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik. Ini kami merasa dahsyatnya damai kami. Mengalir Roh Kudus. Terus mengalir di dalam kami. Di dalam satu nama Yesus yang sangat mulia. Agung dan besar nama-Mu Tuhan. Nama-Mu layak ditinggikan. Layak dimuliakan. Layak disembah. Hosana Yesus. Terima kasih meluk kami semua. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang dengan setia telah mengajari kami untuk dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Pak. Terus Tuhan yang telah mengajari kami makin hari makin dekat kepada-Mu. Di dalam satu nama Yesus yang sangat mulia dan berkuasa, nama di atas segala nama, dan tidak ada nama lain di bawah kolom langit selain nama-Mu Bapa, yang menyatukan kami di gereja menjadi alat-Mu. Semua akan terpakai di dalam nama Yesus untuk menjadi alat. Di dalam nama-Mu yang suci dan mulia dan agung, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya di malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistyorini. Oke, untuk sahabat terkasih atas nama Ilhani Halawa, Tuhan akan menunjukkan kepadamu dan Tuhan akan beri engkau telinga untuk mendengar apa yang harus engkau lakukan di hari-hari ini. Dan engkau akan mengerti bahwa semua yang Tuhan tunjukkan kepadamu itu ada tujuan mulia untuk kebaikanmu. Karena itu tetap percaya, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan engkau akan lihat keajaiban-keajaiban akan terjadi. Bukan cuma untuk Ibu Ilhani, Bapak Ibu Ilhani Halawa, tapi semua kita yang hadir pada malam hari ini, Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu. Pada saat engkau melewati berbagai macam ujian-ujian, kemurnian, lewat semuanya itu supaya engkau benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Mungkin engkau kurang setia diproses, engkau lebih setia, engkau tidak taat, engkau diproses, engkau supaya lebih taat lagi. Dan percayalah bahwa engkau ketika melewati semuanya itu seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat, engkau semua dipulihkan 2 kali lipat. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistyorini. Dipersilakan. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu semuanya yang Oke, terkasih. shalom. Sedelut ya Bapak Ya, Ibu sebentar ya. Ya, silakan Bu Yeti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini sekarang untuk menaikkan doa prophetik Ibu Ong Yokim. Dipersilakan Ibu Ong Yokim untuk Terima menaikkan kasih doa Bu prophetik. Yeti. Waktunya yang sudah diberikan buat saya. Shalom Pak Pastor John, saudara-saudara semuanya. Ibu, Shalom. shalom Shalom. semuanya. Ya, saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Amin. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di Yes. dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim. Amin. Terima kasih sama-sama Pastor John. Praise God. Terima kasih Bu Ong Yokim yang Sama-sama. sudah menaikkan doa prophetik. Sama-sama. Sekarang Iya, untuk yang cantik. pengumuman disampaikan oleh Ibu Maybel. Dipersilakan Ibu Maybel. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Mic-nya belum dibuka, Bu Maybel. Terdengar ya? Aku tak matikan. Ya, Udah? ya. Kita dengar. Oke, silakan. Dengar. Ya.
Mungkin dari mic-nya Bu Yeti bisa dibuka ya. Salah satu yang buka mic-nya Bu Yeti yang dibuka aja. Oh, Oh, ini halo. oke, bisa, sip, mantap. Oke. Silakan. Baik. Oke. Oke, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC, 03312684001 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Sinta Ninik Sulistiowati dan dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia, yaitu 17 Agustus 2024, hari ulang tahun perkawinan Bapak Martin dan Ibu Shirley Tiwalu, Germany. 19 Agustus 2024, anak Nathaniel, cucunya Ibu Yeti Sulistiowati, Kediri. 23 Agustus 2024, saudara Dito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 Agustus 2024, saudari Kasih Agatha Hukubun, cucu Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 Agustus 2024, Bapak Richard Griham Paramita, Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD, Pekanbaru. 28 Agustus 2024, anak Alvaro, cucu Ibu Yeti Sulistiowati dari Kediri. 30 Agustus 2024, saudari Cindy Sislia Rafael Sarbunan dari Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Maibel dari Kota Jakarta. Tuhan berkati Ibu Maibel. Ya, kembali kepada host kita luar biasa Ibu Yeti Sulistiowati. Mic bisa dibuka? Ya, oke. Mic-nya belum dibuka, Bu Yeti. Mic-nya dibuka.
Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan MA dan juga Ibu Maibel yang sudah menyampaikan pengumuman, Ibu Ong yang sudah menaikkan doa profetik, dan salam jumpa lagi untuk Ibu Rosalin yang sudah dari Jerman menuju Indonesia. Sudah kelihatan di Indonesia ini, walaupun jumpa darat saja. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah hadir di sini, semuanya pada sehat. Dan wow, merah-merah ini karena apa? Merdeka. Tuh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kesaksian singkat dari Cipung untuk meneguhkan ya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menolong umat Tuhan di hari-hari ini. Cipung bisa kesaksian singkat ya tentang temannya yang tadi pagi ketika telepon Cipung dan Cipung telepon saya ya. Dan kita mendoakan temannya. Ya, silakan Cipung. Yang shalom semuanya, shalom Mbak Pendeta John. Ya, Selamat shalom. malam. Kami akan Ya, Pak Handi. iya, Oke. Andi, shalom Andi dan Angel ya, tentunya kangen kita Ya. semua. Kita di sini ya. Tuhan Iya, memberkati. Amin. di Tuhan kita hadir ya. Saya akan menyaksikan cinta Tuhan yang begitu dalam ya. Saya punya teman namanya itu Ratna ya saudara sekalian. Ratna ini orangnya istilahnya enggak mudah ya untuk percaya. Istilahnya tuh ada sesuatu dia itu pasti marah. Saya bawa Alkitab aja saya baca marah ya. Saya tuh bilang begini sama Tuhan, tapi saya pergumulkan ini sama Pak Pendeta, tolong apa ada apa Cik Fung pulang dari Indrayani, Linda Effendi. Saya itu kayaknya terdorong ya, habis kena firman Pak Pendeta, saya terdorong kok rasanya kok kelihatan di mata saya itu terus. Ada apa Tuhan? Padahal sudah lama sekali, saya udah lama sekali tidak pernah ditelepon dan saya juga males telepon karena apa? Saya ngomong ada nggak mau, ngomong B nggak mau, pokoknya keras lah. Sudahlah Ratna buat apa? Gini dan sebagainya, pokoknya intinya begitu ya. Nah, terus saya itu tadi pagi kok telepon, saya kaget. Nah, saya bilang Tuhan, ini waktunya. Waktu kemarin saya bilang Pak Pendeta, saya nggak mampu teman saya ini terlalu ini Pak Pendeta dia kasihan ada masalah ponakannya sudah habis apa namanya pokoknya semuanya menyerah tante-tantenya ini ponaknya namanya jiwa ya masa mau dibuang. Saya bilang sama namanya Alan gitu kamu itu disayang Tuhan. Habis itu Ratna itu bilang begini ya apa ya tante ini ponakan saya ini saya merasa kasihan dan sebagainya. Saya bilang, Ratna, saya tidak bisa tahu. Saya tidak mengerti karena saya tidak sekolah Alkitab. Bagaimana kalau saya kasih nomor teleponnya Pak Pendeta John? Siapa Pak Pendeta John? Pak Pendeta John ini kalau untuk pelepasan, ponakan yang ini tadi yang kamu suruh, Alan nanti masukkan ke Zoom kita. Ya nanti kalau ada pertemuan bisa dilepaskan. Oh gitu. Dia tanya lagi, bukan seperti ini katanya dia sebutin pendeta satunya yang menjengkelkan dia mungkin ya enggak begini kamu kok tahu saya ikut di dalamnya saya bertumbuh di dalam waktu Pak Pendeta saya dulu enggak bisa apa-apa kok Ratna saya dulu orangnya bego istilahnya A jadi B jadi C dan sebagainya nah terus oh ya coba saya mau tes bayangkan saudara dites ya Pak Pendeta mau dites silakan ya saya kasih teleponnya setelah dia didoakan Pak Pendeta dia kaget luar biasa ya, kok bisa tahu saya katanya. Loh, saya nggak ngerti, tahu kamu ya nggak ngerti buka telepon ini. Nah, akhirnya Tuhan yang berbicara melalui Pak Pendeta John, kok tahu semua ya, Cifung. Saya juga kaget. Apa yang penjaranya Pak Pendeta John? Katanya saya harus mengampuni. Loh, saya kaget juga ya, saya nggak ngerti ya kalau dia ada kepahitan juga, saya nggak tahu itu, nggak pernah cerita. Tapi saya disuruh mengampuni. Dia nangis Pak Pendeta John. Dia nangis, saya bilang, oh kamu dilawat Tuhan. Nanti tanggal 31 ini doakan ya saudara sekalian. Tanggal 31 ini Ratna mau datang sama keponakannya. Ada lagi tuh cicinya namanya Lisa. Aduh, tambah saya paling takut sama Lisa ini. Karena apa? Saya kalau diajak sini Cipong, oh saya nggak mau maju. Karena saya lihat itu orangnya ya nanti tahu sendiri. Nah, seperti itu ya.
Jadi saya ini juga senang kalau ada jiwa-jiwa yang seperti ini, karena apa? Semua untuk kemuliaan nama Bapa kita ya, nama Bapa di surga, bukan untuk kemuliaan kita. Dan mari kita bawa mereka ke tangan Bapa di surga. Kita kan bukan hamba Tuhan ya saudara sekalian. Kita berikan ke wakil daripada Bapa di surga itu hambanya ya berarti Pak Pendeta John yang dipakai Tuhan ya. Mari kita bawa ke beliaunya biar tahu ya, kalau didoakan gini ini seperti Erna dulu juga begitu. Cipung sini. Saya kaget waktu itu mari Erna. Kok bisa tahu Pak Pendeta? Loh, saya kan pinjem teleponmu baru kali ini. Saya tidak tahu kalau aku mau pinjam teleponmu. Kok bisa tahu ya katanya. Ya, saya kaget, Selin kemarin juga gitu, saudaranya Erna, Cipung ini, malah saya ditanyain, saya kenal kamu aja baru kali ini. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang tahu tuh Pak Pendeta John, biasanya tuh mereka tuh tanya, apa kamu kasih tahu katanya. Loh kan aku loh baru kali ini pinjam telepon, nggak ngerti kan. Nah terus Selin itu saya juga nggak kenal ya, Selvi ya namanya. Selvi itu saudaranya Erna, Pak Pendeta John ke situ waktu itu mendoakan. Dia tahu suruh apa Pak Pendeta, saya kaget juga. Saya juga nggak tahu masalahmu. Saya juga baru kali ini kenal. Saya bilang, Selvi kamu keliru. Aku kenal kamu baru kali ini. Iya, aku baru kali ini. Kamu juga nggak pernah tahu toh. Nah, dari mana Pak? Dari Tuhan saya bilang. Kalau orang dekat sama Tuhan pasti hambanya dikasih tahu. Makanya saya itu tidak pernah ingin sendiri ya Pak Pendeta John. Seringkali saya bilang, saya ini cuma orang biasa, nggak mungkin tahu. Kalau Pak Pendetanya dekat sama Tuhan ya otomatis tahu. Kalau aku yang doakan ya nggak ngerti. Sehingga Ratna mengerti. Begini Ratna, ayo kita sama-sama ya, biar kita juga sendiri kalau nggak dikasih Tuhan tahu tadi itu mendekat kepada Tuhan, hati hamba itu semua, dan kita harus tulus seperti firman tadi. Pak Pendeta John katakan seperti, ayo mana kita tahu, kita ini cuma yang bisa baca tok. Dia bilang gitu. Saya bisa membaca dan saya tidak ngerti. Gitu loh, ayat mana yang perlu itu biasanya dikasihkan kepada orang sama Tuhan, kepada hamba-hambanya, Pak Pendetanya. Jadi kita diterangin agar kita ngerti. Oh gitu ya Cipung. Ya sudahlah kamu ngebel aja saya bilang. Nah, saya ada telepon, dia bilang terima kasih Pak Pendeta John. Dia mengucapkan dia senang sekali. Dia ingin nanti tanggal 31 dia ingin berbakti pertemuan dengan Pak Pendeta John. Doakan aja Pak Pendeta John dan semua yang di sini, yang di sini, semoga Ratna sama keponakannya namanya Alan yang nakal ini, waduh tidak karu-karuan ini Pak Pendeta menghabiskan uang banyak sampai rumah pun dijual, ya supaya kemuliaan bagi nama Bapak. Satu jiwa diselamatkan, beribu-ribu malaikat bersorak. Terima kasih Bapak di surga, aku mengucap syukur atas kesaksian yang sederhana ini. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Pak Pendeta John. Haleluya, amin. Oke, praise the Lord. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Dia yang layak disembah, ditinggikan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, siapa di antara saudara yang punya pergumulan malam hari ini, letakkan semua pergumulanmu kepada Tuhan ya. Bawa semua permasalahanmu, hanya Yesus yang bisa menolongmu ya. Bukan manusia, bukan dokter, tapi kuasa Tuhan sendiri yang akan menolong saudara saya. Mari Bapak Ibu, siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara bagi tubuhmu yang sakit dan kuasa Tuhan akan menyembuhkan engkau malam hari ini. Haleluya, praise God. Dengan iman ya saudaraku, ketika namamu disebutkan satu persatu, imani begini, bahwa pada saat namamu disebutkan, kuasa Tuhan langsung terkoneksi dengan engkau langsung terkoneksi, tersambung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber segala sumber yang kau butuhkan di hari-hari ini. Haleluya. Letakkan tangan kiri saudara bagian tubuhmu yang sakit saat ini dan letakkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Mengalirlah aliran kuasa Tuhan, mengalirlah aliran kesembuhan, mengalirlah aliran mujizat Tuhan. Semua sahabat-sahabat yang terkasih yang malam hari ini sedang sakit, jamaah survivor, jamaah Bu Rosalin, jamaah Ibu Ongkyokin, jamaah Ibu Yeti, jamaah Ibu Lince, jamaah Ibu Anastasia, Ibu Atanasa, jamaah Ibu Andri Marantika, jamaah Ibu Marta, jamaah Pak Hendi, Ibu Angel, jamaah Cifun Padaska, jamaah Ibu Puspita Lianwa, jamaah Ibu Sinta, jamaah Your Miracle, jamaah anak Jem Yohansi, jamaah oh Tuhan Paroli, juga Bugita, jamaah dalam nama Yesus, receive now the name of Jesus, be healed now in the name of Jesus. Oh Tuhan, jamaah Pak Hendro dalam nama Yesus, jamaah semua yang hadir, Ibu Melewati, siapapun yang hadir malam ini, juga jamaah
Oh Tuhan, Bapak Ibu Hani, jamah dia di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu. Ucap syukur sekarang. Malam hari ini aliran mujizat sedang mengalir dan sedang masuk dalam tubuhmu, dan jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, dan jadilah engkau menang. Aku percaya dalam nama Yesus, dengan doa-doa, pintu-pintu mujizat mulai terbuka, pintu keajaiban mulai terbuka dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan kepadamu di hari-hari ini. Dan saya berdoa di tahun 2024 ini, semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa jawaban, pulang bawa pemulihan di dalam nama Yesus. Tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah bagimu. Dalam nama Yesus, engkau tidak akan pernah ditinggalkan, engkau tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu. Akan terjadi perputaran keuangan yang lebih cepat. Ada akselerasinya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Engkau akan lihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi engkau dan saya percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima sekarang, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, dibuat Tuhan menang. Tidak ada yang kalah, dibuat Tuhan beruntung. Tidak ada yang rugi, dibuat Tuhan naik dan tidak ada yang turun. Dibuat Tuhan tetap kuat dan tidak ada yang lemah. Dibuat Tuhan mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak sakit dalam nama Yesus. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Engkau akan mendengar apa yang belum pernah engkau dengar sebelumnya. Engkau akan merasakan apa yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Engkau akan mengerti segala sesuatu yang Tuhan akan singkapkan bagimu. Orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang membuat engkau kecewa tidak akan ada lagi. Segala kekuatan musuh tidak akan pernah bertahan di hadapanmu. Bahkan apa yang sudah hilang, apa yang sudah diambil, apa yang sudah dicuri musuh, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu. Seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Malam ini saudara dan saya yang mengikuti akan firman Tuhan tentang ujian kemurnian. Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi hak-hakmu dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan kau 2 kali lipat di dalam nama Yesus, supaya engkau bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah karir, pekerjaan, bisnis, keuangan mereka, diberkati semua yang engkau lakukan bersama dengan Tuhan berhasil, diberkati juga pelayananmu, dan terlebih diberkati juga kesehatanmu. Di dalam nama Yesus, segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, dan segala bangsa akan saling memberkati di dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Hendro dan keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih. Banyak orang akan melihat, mereka akan mengerti, mereka akan memahami, mereka akan juga mengakui bahwa sungguh Tuhan yang membuat semua dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Engkau akan menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih, kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Oke, terberkati. Survivor, semangat ya. Ya, terima kasih Pak John. Rosalin. Oke, Bu Atanasa, Atanasia. Terima kasih Bu Om, Bu Yeti, Bu Maibel. Ibu Andri Maratika, Pita, ya Bu Lince, terberkati ya. Bu Lince, Angel mana Pak Andi? Tuhan lagi istirahat Pak John. Oke, sip. Saya mengikuti Pak John. Mantap. Tuhan Berkati ya, Pak Andi. selamat istirahat. Ya. Oke. Ya. Maju terus Pak Andi ya. Baik, terima kasih Pak John. Tuhan Sama-sama. memberkati. Oke, kita ketemu nanti di Surabaya Pak Andi ya. Baik Pak John. Oke, tanggal 31. Oke. Baik Pak John. Baik, God bless you semuanya. Bless you all. Selamat malam, selamat istirahat ya. Bu Puspita, Cifung. Ya. Selamat siang Pak Budiman. Like the clap.
Oke, Lince, terberkati. Bu Ong, semangat. Ya, Iya, Pak Sterson. Bu Salim, semangat ya. Ibu Ong. Ibu Tahun Salim depan kayaknya ketemu masih lagi, di Bu Indonesia. Salim. Pakai apa? Bisa. Tahun depan ketemu lagi. Tahun depan kita. Amin. Iya, Bu Rosalim. Ya, ini Ya, laut ya. Ya, Bu Lince. Oh, hati. Salim love. terima kasih. Iya, Putih. Berber sukses. Ya, Baik, Bu ya. Itu Tambah cantik semuanya. Iya. aduh. Ya. 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 Selamat malam semua teman-teman. God Ya, bless you. selamat istirahat. Selamat istirahat ya. Ya, Nanti yang kita bersama terima dengan Tuhan ya. kasih. Oke, selamat malam. Bye-bye. Shalom, shalom, shalom semua. Ya, salam ya. Ya.